Tuh. Jadi masalah zakat fitrah tadi Pak Mus, hadis yang yang secara detail lah untuk tatanan aturannya, misalnya Ibnu Sabil itu orangnya harus begini, tidak ada kan? Ada, tidak ada kan? Jadi itu kan istilahnya berdasarkan kesepakatan para ulama aja yang menentukan itu. Dia kategori misalnya itu seperti apa, sebilah yang seperti apa, kategori miskin itu seperti apa, fakir itu seperti apa, amil itu seperti apa. Kan fakir, miskin, Ya. amil, mu'alaf, Hmm. wal mu'alafati qulubuhum, rikob, budak, memerdekakan budak. Awak merdekakan budak, awak bisa dapat apa itu, kan? Kemudian gorim, orang yang berhutang untuk apa dulu? Tak semua orang berhutang kasih zakat. Berhutang kredit rumah yang tak bisa lah. Kredit berhutang untuk makan, memang dia tak punya lain lagi duit. Memang duit itu harus ngutang untuk makan. Jadi kan kriteria itu kan kalau ditengok kan cuman fakir. Standar fakir itu seperti apa? Tentu ulama aja. Ya. Standar miskin seperti apa? Kan gitu. Standar fakir dan miskin di suatu daerah itu beda-beda pula. Nah, itu tadi kan. Kemudian amil misalnya. Apakah semua panitia itu dikatakan amil? Atau panitia itu berbeda dengan amil? Siapa yang namanya amil yang dimasuk dalam Quran itu? Tentu kita merujuk kepada ahli tafsir. Apakah orang yang bekerja di lembaga amil zakat itu, atau orang-orang yang dibentuk oleh masjid sebagai panitia itu masuk amil? Tentu itu harus jelas betul. Lalu Ibnu Sabil tadi itu, yang masuk kategori Ibnu Sabil itu sebetulnya seperti apa? Fisabilillah yang seperti apa? Kemudian mu'alaf. Apakah semua mu'alaf? Berapa tahun Muhammad Islam? 10 tahun. Kok mu'alaf? 10 tahun. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, ya kan? Yang dilembutkan hatinya, kemudian kita kasih motivasi dengan itu, dikasih zakat. Ternyata Islam itu saling membantu. Aku baru aja masuk Islam dan dianggap kawan, kan begitu. 10 tahun mu'alaf. Bukan mu'alaf tuh yang beredar-beredar di masjid-masjid tuh. Pak, minta bantuan Pak, kami mu'alaf. Tengok 2011 sudah masuk Islam mu'alaf sampai 2021. Mu'alaf apa benda itu? Ya kan? Kan begitu. Sama dengan anak bayi umur 11 tahun. Islam juga sama mu'alaf. Kamu mu'alaf bukan gitu. Kamu mu'alaf. Terus kan wafir kok memerdekakan budak, sekarang kan tak ada budak. Berarti itu kan seakan dah hilang, tak ada lagi. Kemudian tadi yang berhutang. Hutangnya untuk apa? Untuk kredit. Ketentukan lainnya. Hutang untuk makan dan hutang untuk kredit. Pak, aku nggak dapat zakat Pak, banyak utangku. Berapa utang? Saya utang di bank tuh 100 juta. Untuk apa? Kredit mobil. Corona gitu. Dapat zakat kan. Tentu kriteria itu batasannya ulama. Iya, yang menentukan ya. Itulah di dalam fikih zakat namanya nanti. Fikih zakat itu pun nanti ada zakat prioritas. Artinya yang menerima itu prioritas yang mana, kan gitu. Dari ke-8 asnaf itu tentu bagian pun tidak sama. Antara bagian orang yang fisabilillah misalnya dengan bagian yang fakir miskin. Fisabilillah walaupun dia enggak miskin tapi dia fisabilillah, ya kan? Dia berhak juga sebenarnya zakat, tapi kan sebagian sedikit. Tak mungkin lebih besar lah fisabilillah daripada bagian miskin. Nah, persenan-persenan itu juga perlu detail betul. Itu tadi zakat prioritas. Ketika ada 1 juta misalnya duit nih, adalah 3 tadi misalnya 3 penerima zakat, fakir, miskin, ibnu sabil misalnya kan, mana yang paling banyak atau disamaratakan antara fakir, miskin dan ibnu sabil, bagi 330 semua atau dibagi berapa, kan itu mana yang prioritas fakir dan miskin. Maka kalau dibagi misalnya ya 80% untuk fakir miskin, 20% untuk sabil, kan begitu. Berarti 400, 200 kan bisa saja gitu cara pembagiannya kan. Itu zakat. Jadi kalau yang tadi itu
dia sekolah agama, kerjanya tidak sesuai dengan yang dia tuntut itu tidak berhak untuk terima. Tidak Kan- berhak menerima. Kenapa? Karena itu tadi sama seperti kita menolong penjahat. Dah tahu kita dia tukang mabuk, dia tukang minum, kita beri kita duit. Kan zakat sekarang kan berbentuk duit. Kalau diberikan beras Pak Ustadz, misalnya dapat beras. Kalau dapat beras tengok dulu. Kita harus bisa juga apakah nanti dia itu beras itu dia makan atau ditukarkan pula ke warung jadi duit. Nah, kan? Artinya kita harus jeli betul memberikan kepada siapa sebetulnya zakat itu diberikan. Karena kan sayang kan, harta itu tidaklah seberapa ketika harta itu diberikan kepada orang yang salah kan, daripada kasih ke situ juga kasih fakir miskin, banyak orang baik lebih miskin kan begitu. Nah itu tadi. Kalau sekarang nih orang ini bekerja misalnya, kayak kerja bangunan lah misalnya sekarang. Lalu tahu-taunya dia ini kalau kerja bangunan ini kan secara materi mendukung lah, taruh ada orang proyek misal sekarang ini kan Kerja bangunan itu posisinya sebagai apa? Sebagai Kepala lah. karyawan atau pengawas? tukang lah, dia berdiri sendiri lah misalnya. Pemborong. Tahu-tahu sebulan sebelum puasa dia cedera atau jatuh atau apalah sehingga dia tidak bisa bekerja. Tentu pemasukan tidak ada lagi kan itu. Jadi apakah orang ini bisa dimasukkan ke zakat fitrah? Tengok dulu dia punya omset enggak. Jangan kita karena sebulan ini kita tak bisa tak ada uang masuk. Ya kan? Biasanya uang masuk sebulan kok 5 juta. Karena cedera tak dapat kerja, tak ada uang masuk. Lihat, dia punya omset enggak? Masuk kategori mana dia? Gara-gara tak kerja dia masuk? Kan enggak mungkin. Apakah dia karena tak kerja 1 bulan dia misalnya kecelakaan, dia langsung jatuh miskin seketika itu? Ya kan gitu. Apakah dia langsung jatuh miskin ketika dia tidak bekerja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? Ada orang tak kerja berbulan-bulan tak jatuh miskinnya dah. Tetap aja masih di atas rata-ratanya kok. Karena omsetnya ada. Dia punya harta simpanan yang bisa dijual, entah emas, entah kebun, entah apa ceritanya kan. Jadi begitu caranya. Tetap aja kategori fakir miskin itu tetap jadi patokan. Bukan karena dia tak bekerja. Artinya kalau fakir miskin itu sepakat para ulama kan menentukan itu prioritas pertama kan itu. Iya. Iya. Kalau masalah Ibnu Sabil tadi itu kan bisa ikhtilaf namanya tuh, perbedaan pendapat, orang beda-beda pendapat tuh. Bisa orang-orang yang zakat fitrah itu penerima zakat fitrah atau panitianya yang menentukan sesuai dengan yang dia lihat kenyataan hidup tuh kan tidak masalah kan. Dan berarti yang tadi Ibnu Sabil tuh yang prioritasnya tuh memang betul-betul pelajar tapi memang kurang mampu gitu. Iya. Kalau dia pelajar, orang tuanya mampu, sebetulnya itu tidak berhak. Iya. Cuman kalau dia untuk penyemangat saja, bisa saja kan? Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Contoh gini, kita di pondok lah, saya di pondok misalnya. Lalu ada orang berzakat, menurut santri, sebetulnya dibiayai sama orang tuanya kan? Nah, dikasihlah santri itu 200 10 orang. Kita kan gitu zakat. Orang kan zakat mal dia, bukan zakat fitrah. Ini zakat fitrah yang kita cerita sekarang. Zakat fitrah itu tak sampai ke situ. Zakat fitrah itu terlalu sedikit. Zakat fitrah itu biasanya lebih banyak habis ke fakir miskin. Karena fakir miskin itu banyak. Fakir miskin itu bertambah setiap tahunnya. Kalau Ibnu Sabil itu jarang. Di mana dari Ibnu Sabil? Kami di pondok bayar zakat di pondok nggak pernah kami dapat tuh yang namanya Ibnu Sabil tuh dari zakat yang di pondok nggak ada. Dilarikan keluar zakat.
Artinya itu kan bisa pengurus atau panitia zakat tuh menentukan kan gitu, tidak harus semuanya. Misalnya di komplek itu kan jangan pikir pemerataan, kan tidak bisa. Zakat itu bukan pemerataan kan. Iya. Nah, ini Ibnu Sabil diratakan apa tidak bisa juga gitu. Kita bisa menilai orang-orang ini kualitas orang tuanya bisa menyokong lah untuk pendidikan anaknya kan gitu kan. Musabil itu susah. Kalau yang betul-betul ya, dia memang orang, kan Ibnu itu anak-anak jalan tuh ya, orang yang berjalan di jalan Allah. Memang dia bekerja untuk dirinya sendiri dan